Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama Bapak Andri Budiwanto, biasa dipanggil Pak Aat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran secara online atau daring pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Itu yang Bapak tunggu jawaban dari kalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari wabah COVID-19. Semoga kita sama-sama bisa memerangi wabah ini dan kita kembali menjadi umat manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi Bapak ingatkan kepada kalian, tetap di rumah, jangan keluyuran. Kalau ada keperluan mendesak baru keluar rumah, tetap gunakan masker dan jaga kesehatan kalian. Lalu yang harus kalian ingat adalah yang pertama, kalian wajib memperbanyak mengkonsumsi air putih. Yang kedua, perbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Serta yang ketiga yang paling utama adalah kalian wajib olahraga. Karena dengan berolahraga kalian dapat meningkatkan sistem imun kalian, bukan kaliannya malahan menjadi kaum rebahan yang enak-enakan santai di rumah mentang-mentang libur. Dengar, olahraga, banyak olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Oke, baik. Masuk pada materi, hari ini kita akan membahas tentang sepak bola. Oke, sekali lagi kita akan membahas tentang sepak bola. Sesuai dengan namanya, sepak bola, berarti bola yang disepak. Jadi permainan sepak bola ini, yaitu dari permainan adalah sebuah permainan yang menggunakan kaki yang menyepak bola. Bolanya disepak-sepak, bolanya satu direbutin oleh banyak orang untuk menciptakan sebuah gol ke gawang lawan. Memang nanti kalian akan bermain dengan anggota tim 11 orang, di mana satu orang nanti dari masing-masing tim akan menjadi kiper dan 10 orang akan menjadi pemain bertahan, menyerang dan pemain gelandangnya sebagai pengatur posisi permainan. Jadi nanti kalian akan berlomba-lomba untuk berusaha menciptakan gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Jadi kalau kita membahas tentang sepak bola ini memang bukan olahraga yang asing lagi di telinga kita. Karena kalian memang pasti sudah sering mendengar kata sepak bola ini. Iya kan? Ingat gak kalian waktu kalian kecil dulu main sepak bola? Sampai sekarang? Ya, kalian main sepak bola di lapangan sore-sore, main sama anak RT sebelah. Terus peluit berakhirnya nunggu azan maghrib atau nunggu dijemput sama emak. Jadi itu tadi. Lalu gawang kalian dari sendal yang kalian kumpulin, yang kalau di atas dari sendal pasti nggak gol, pasti kalian bilang kena tiang. Jadi kalau kalian nendangnya dari sendal bagian dalam itu tiang dalam, sendal bagian luar jadi tiang luar. Jadi untuk tinggi gawangnya itu tergantung seberapa tinggi kipernya. Kita balik kepada topik. Jadi kalau kita membahas tentang sebuah segala sesuatu itu pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi untuk segala sesuatu yang ada di masa sekarang pasti ada sejarahnya. Jadi kalau kita membahas tentang sejarah dari sepak bola itu sampai sekarang memang belum diketahui sepak bola berasal dari negara mana yang pastinya. Namun iming-iming, isu-isu, bisik-bisik tetangga. Jadi sepak bola ini katanya berasal dari negeri Tiongkok pada masa dinasti Han. Jadi pada saat itu orang-orang Tiongkok membuat sebuah bola dari kulit yang mereka tendang dan dimasukkan ke dalam jaring. Beda sih dengan yang sekarang, tapi ya
namanya juga nenek moyang, nggak mungkin 100% sama karena semuanya pasti akan berevolusi. Namun seiring berkembangnya waktu, olahraga sepak bola juga ditemukan di beberapa negara seperti di Jepang, di Roma, dan di Yunani. Lalu sehingga akhirnya pada tahun 1863 terbentuklah asosiasi olahraga ini yang pertama sekali. Seiring berkembangnya zaman, muncullah ide pembentukan asosiasi sepak bola dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1886. Dan akhirnya pada tahun 1904 barulah FIFA terbentuk di Paris, Prancis. Jadi untuk dunia itu ada namanya organisasi yang menaungi sepak bola ini secara ruang lingkup global atau dunia, itu adalah namanya FIFA. Jadi FIFA ini adalah singkatan dari Federation International de Football Association. Kalau untuk di Indonesia ada juga. Kalau di Indonesia kita biasa mengenalnya dengan PSSI. Ada yang tahu dengan arti PSSI? Jadi PSSI ini arti kepanjangannya adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi PSSI adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi untuk dunia itu FIFA dan untuk Indonesia itu PSSI. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan teknik. Karena sebuah permainan itu pasti mempunyai teknik-teknik tertentu, teknik-teknik khusus untuk kalian supaya kalian bisa menang, supaya kalian bisa bermain dengan baik, dengan sempurna, supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi teknik yang pertama itu adalah teknik menendang. Yang namanya menendang pasti menggunakan kaki lah, masa sikut. Jadi teknik yang menendang ini kita bisa menendang bola itu dengan 3 cara. Jadi cara yang pertama itu menggunakan kaki bagian dalam. Jadi kalau kalian menendang menggunakan kaki bagian dalam ini identik bola yang datang akan datar dan biasanya digunakan saat mengoper bola kepada teman. Lalu yang kedua ini menendang menggunakan kaki bagian luar. Jadi jika kalian menendang selain menggunakan bagian dalam, bagian luar juga bisa kalian gunakan. Identik bola yang akan dihasilkan adalah memisang atau melengkung. Lalu yang ketiga, kaki bagian punggung kaki. Jadi jika kalian ingin menghasilkan sebuah tendangan yang cepat saat Anda melakukan syuting, gunakanlah kaki bagian punggung atau punggung kaki untuk melakukan syutingnya. Jadi saat kalian hendak melakukan tendangan, jangan letakkan kedua kaki kalian itu sejajar seperti ini, jangan. Tapi letakkan satu sebagai kaki tumpuan, condongkan badan sedikit ke samping jika tumpuan kita ke kiri, condongkan sedikit ke kiri, berikan tumpuan kepada kaki kiri di depan, lalu kaki yang satunya baru mengayun untuk menendang. Jadi jangan kalian berdiri 2 kaki baru kalian tendang, tapi 1 kaki dan lecutkan kaki kalian untuk menghasilkan tendangan yang maksimal. Lalu yang kedua adalah teknik menggiring bola. Teknik menggiring bola ini biasa disebut juga dribbling. Mendribbling bola ini sangat penting karena untuk menguasai sebuah permainan maka harus mempunyai kemampuan untuk menguasai bola yang baik pula. Jadi jika kita sudah mampu menguasai bola dengan baik, jadi kita bisa untuk mengatur strategi, kita bisa mendribble bola, menggiring bola untuk ke arah teman atau ke arah lawan atau untuk menghindari pergerakan lawan. Jadi jika kita sudah mampu menguasai bola dengan baik, maka permainan pun akan lebih menarik disajikan jika kita memiliki dribble yang baik. Jadi dribbling ini ada 2 macam. Yang pertama itu adalah speed dribbling. Yang dimaksud dari speed dribbling adalah kalian melakukan dribbling, tapi saat perkenaan kaki dan bola akan sedikit lebih jauh sehingga kalian ada momen untuk mengejar bola. Jadi
saat kalian di sini, kalian tendang bola, bolanya sudah di sini, bola di sini, lalu kalian lari, tendang lagi, baru lari lagi dengan kecepatan yang tinggi, itu adalah dribbling, speed dribbling. Lalu yang kedua itu ada namanya close dribbling. Jadi kalau close dribbling ini adalah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah dribble dekat. Jadi sesuai dengan namanya. Jadi ini biasanya dilakukan jika banyak lawan yang ada di sekitar kita. Jadi jika kita melakukan speed dribbling pada saat kondisi banyak lawan, itu akan memudahkan lawan untuk merebut bolanya. Jadi kita harus melakukan close dribbling. Close dribbling dilakukan berlawanan dengan speed dribbling tadi. Jadi close dribbling ini kita dribble bola, tendang dikit, maju, tendang dikit, maju, tendang dikit, maju. Jadi bola itu selalu berada di dekat kita, sehingga lawan akan kesulitan untuk merebut bola dari kita, dan juga kita mudah untuk melindungi bola dari rebutan lawan. Lalu yang ketiga, kita membahas tentang menyundul bola. Sesuai dengan namanya, menyundul bola dilakukan dengan sikut. Kepala. Masa menyundul bola? Kalau menyundul bola dengan sikut nanti terjadi hands. Pelanggaran. Karena dalam permainan sepak bola seperti yang kalian ketahui, yang boleh menggunakan tangan hanya kiper. 10 orang pemain selain kiper tidak boleh menggunakan tangan, kecuali melakukan throw in, lemparan bola ke dalam. Jadi untuk menyundul bola disarankan menyundul bola menggunakan kepala bagian depan. Nih, tempurung nih. Jangan menyundul bola menggunakan ubun-ubun. Susah lah kalian mengarahkan arah bolanya, atau menggunakan samping kepala. Memang seperti yang kita lihat, banyak pemain melakukan sundulan seperti ini. Itu mereka menggunakan tempurung, bukan menggunakan samping kepala. Kenapa? Karena saat kita melakukan sundulan, kita bukannya melawan arah bola, kita hanya merubah arah bola. Sekali lagi, saat melakukan sundulan, kalian bukan melawan arah bola, tapi hanya merubah arah bola. Jadi jika bola datang dari depan, jangan kalian sundul lagi ke depan. Itu nanti yang kena malah kepala kalian yang sakit, malah nanti jadinya pusing. Jadi kita hanya merubah arah bola. Jadi kalau bola datang dari depan, kita ubah arahnya, mau diubah arahnya ke kiri atau ke kanan, atau kita rubah ke belakang. Kalau merubah bola ke belakang sedikit sulit deh, tapi para pemain profesional juga banyak yang pernah melakukannya. Lalu menghentikan bola. Yang keempat, menghentikan bola. Jadi teknik menghentikan bola ini juga sangat sakral, sangat perlu dipelajari. Ini juga bisa kita sebut sebagai teknik controlling. Controlling ini kita lakukan ketika pemain rekan kita memberi bola umpan kepada kita. Jadi sebelum kita melakukan tindak lanjut terhadap bola yang diberi umpan tadi, kita melakukan kontrol dulu untuk menenangkan posisi bola. Jadi kita hentikan bola dulu. Bisa kita lakukan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, telapak kaki. Telapak kaki untuk pemain sepak bola ini ada yang duri-duri ya. Kalau futsal baru tapak sepatunya datar. Tapak kaki, lalu paha, perut dan dada. Tidak boleh dengan tangan. Jadi manfaat dari mengontrol bola ini agar kita lebih nyaman saat hendak melakukan pergerakan baru setelah diberi umpan dari teman. Jika teman baru saja memberi umpan, kita langsung memberi pergerakan, memang bisa, namun dikhawatirkan untuk yang belum terbiasa dan bukan pemain profesional, nanti akan terjadi perubahan arah bola ke arah yang tidak diinginkan, dan kita akan kesulitan mengambil bola tersebut. Malahan nanti akan memberi kemudahan untuk lawan menerima bolanya. Lalu yang keenam, mengoper atau passing. Passing bisa dilakukan dengan kaki bagian dalam, luar, dan kaki bagian punggung serta tumit. Dengan telapak juga boleh, bebas dengan kaki bagian apapun.
Yang penting kalian prinsip dari mengoper adalah dari satu pemain ke pemain yang lainnya dalam satu tim melakukan operan bola. Lalu yang keenam adalah intercept atau merebut bola. Jadi merebut bola ini bukan hanya dengan intercept saja, jadi juga ada namanya dengan teknik sliding tackle atau dengan menyapu bola. Namun ini tidak disarankan. Jadi perbedaan antara intercept dengan sliding tackle ini, kalau intercept saat bola dibawa oleh pemain lawan, kita akan merebutnya secara spontan dan terang-terangan dengan sama-sama berdiri. Kita merebut dari penguasaan lawan tersebut. Sedangkan kalau sliding tackle itu dilakukan dengan pemain lawan sedang membawa bola, kita dari arah yang sedikit jauh. Jadi kita menyapu bola dengan menyeliding, dengan meluncur ke bawah. Jadi pemain sliding tackle ini memang tidak disarankan karena ini akan lebih cenderung kepada kekerasan dan dapat mencederai lawan. Lalu yang terakhir, menangkap bola. Jadi menangkap bola ini khusus untuk seorang kiper. Jadi teknik menangkap bola ini wajib seorang kiper mengetahuinya dan wajib mempelajarinya. Lalu kita masuk ke dalam peraturan sepak bola mengenai ukuran lapangan, gawang, dan bola. Yang pertama, lapangan sepak bola ini berbentuk persegi panjang, di mana panjang lapangan berukuran 100 sampai 110 meter dan lebarnya 64 sampai 75 meter dengan jari-jari tengah lingkarannya 9,15 meter serta daerah penalti 40,39 dikali 16,5 meter. Lalu untuk gawangnya, daerah gawangnya 18,35 dikali 5,5 meter. Untuk tinggi gawangnya itu 2,44 meter, sedangkan lebar gawangnya 7,32 meter. Lalu masuk ke diameter bolanya itu 21 sampai 22,5 cm dan keliling lingkaran bola 68 sampai 71 cm dan berat bola 410 sampai 450 gram. Untuk aturan pemainnya, pemain itu tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari 11 orang pemain di tim A dan tim B, 1 orang sebagai kiper dan 10 orang akan bertindak sebagai pemain bertahan, pemain menyerang, dan pemain gelandang. Bebas dibagi berapa-berapa, mau pakai 4 orang sebagai bertahan, 2 gelandang, dan lebihnya sebagai pemain menyerang boleh, tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pelatihnya. Untuk durasinya, dalam sebuah pertandingan itu 2 dikali 45 menit, di mana masing-masing dari babak tersebut diberi jeda istirahat 15 menit. Jadi bermain dulu 45 menit, istirahat 15 menit, lalu dilanjutkan 45 menit lagi. Lalu ada khusus untuk jika sudah terdapat skor yang imbang dan permainan ini merupakan final, nanti akan diberi tambahan waktu lagi 15 menit masing-masing babaknya. Jadi akan diberi babak 15 menit pertama dan 15 menit kedua lagi untuk menentukan pemenangnya, karena ini dalam kondisi final. Ini khusus saat final saja. Lalu kick off merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan tanda dimulainya sebuah pertandingan. Jika dalam permainan badminton itu merupakan servis, dalam volleyball juga servis. Tapi kalau dalam sepak bola ini merupakan kick off. Jadi kick off dilakukan dengan 2 kejadian. Yang pertama sekali saat baru akan melakukan sebuah pertandingan, tim A atau tim B nanti mereka akan switch mana yang akan melakukan kick off pertama kali. Lalu yang kedua, kick off dilakukan ketika salah satu pemain mampu mencetak gol ke gawang lawannya. Jadi jika pemain A mampu mencetak gol, maka tim B akan melakukan kick off untuk memulai pertandingan lagi. Lalu offside
Offside terjadi apabila pemain A berada lebih dekat dari gawang pemain B dan teman dari pemain A memberikan umpan kepada rekannya yang berada di dekat gawang tadi tanpa pengawasan dari pemain B tersebut. Itu akan terjadi sebuah offside. Lalu bola keluar atau throw in serta tendangan sudut. Tendangan sudut ini dilakukan di sudut-sudut lapangan, sudut kanan dan sudut kiri gawang. Serta tendangan penalti. Penalti ini khusus diberikan ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain lawan yang sedang menyerang ke daerah kita. Jadi jika kita melakukan pelanggaran di kotak penalti terhadap pemain lawan yang sedang menyerang, maka itu bisa dikenakan sebuah penalti. Jadi penalti ini adalah tendangan bebas yang dilakukan oleh satu tim terhadap lawannya tanpa ada penjagaan apapun kecuali kiper yang menjaga gawang. Jadi dia bebas antara satu pemain berhadapan dengan kiper saja. Jadi itu saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk permainan sepak bola ini yang pastinya permainan akan dimenangkan dengan tim yang mencetak gol terbanyak dalam sebuah pertandingan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang ragu dan ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menghubungi Bapak. Asalkan pada saat waktu yang pantas, yang wajar. Jangan kalian tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam kalian menghubungi Bapak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian dapat membuat resume serta dapat menyerap materinya dengan baik. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Salam olahraga, tetap jaga kesehatan.